Selamat pagi, saya Ibu Rusmawati ingin menjawab tugas belajar di luar kelas hari ke-17. Membuat dan mengupload video jawaban pertanyaan tema kegiatan Bimba A, I, U, E, O yang kedua. Poin yang pertama mengenai kegiatan bermain baca-bacaan. Soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan. Kegiatan baca-bacaan adalah sifatnya yang menstimulasikan minat baca anak. Yang kedua, jelaskan kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan baca-bacaan. Kegiatan yang termasuk dalam baca-bacaan yaitu membaca buku cerita, mendongeng, dan membaca modul Bimba. Ketiga, apa tujuan dari kegiatan bermain baca-bacaan? Agar anak tumbuh minat bacanya. Keempat, kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator? Motivator melakukannya pada saat awal kegiatan inti, dan pada saat kegiatan akhir, dan pada saat waktu selingan juga. Keempat, mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi kegiatan prioritas utama yang harus dilakukan oleh motivator? Karena tujuan dari Bimba sendiri adalah untuk menumbuhkan minat baca dan minat belajar dari setiap masing-masing anak. Yang keenam, apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan? Dengan melihat sikap dan ekspresi dari setiap anak. Yang ketujuh, bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak? Dengan mengajak anak membaca kembali modul yang sudah dikerjakan oleh anak. 8. Apa dampak jika motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan? Kemampuan dan minat baca anak tumbuh sehingga anak akan menjadi malas untuk belajar. Yang poin B mengenai kegiatan teori bandul. Soal yang pertama, jelaskan apa yang diketahui mengenai teori jam bandul dan beri contohnya. Teori jam bandul adalah merupakan bagian dari variation skill, di mana kegiatannya adalah bermain baca-bacaan. Ada juga kegiatan selingan seperti menarik gambar, menarik garis, menulis, mewarnai, dan berhitung. Dan seperti yang kita ketahui, gerak jam bandul itu ke kiri dan ke kanan, dan pada akhirnya akan kembali ke tengah atau kegiatan utamanya yaitu bermain baca-bacaan. Kedua, apa tujuan penerapan teori jam bandul? Agar anak tidak merasa bosan dalam belajar, semakin tertarik, bersemangat, dan antusias dalam kegiatan bermain sambil belajar. Ketiga, kapan motivator menerapkan teori bandul? Motivator dapat menerapkan teori bandul pada kegiatan inti. Keempat, bagaimana cara menerapkan teori bandul? Yang pertama, motivator wajib berupaya mengarahkan anak bermain baca-bacaan bersama dengan cara yang menyenangkan sesuai dengan kemampuan masing-masing anak. Yang kedua, motivator membimbing anak melakukan kegiatan selingan dengan durasi yang tidak terlalu lama. Kelima, bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Proses belajarnya akan tidak menjadi fun learning, dan anak merasa bosan dan tidak mau mengulang kembali apa yang telah diajarkan. Keenam, apa dampak jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Yang pertama, anak akan merasa kalau belajar menjadi beban. Yang kedua, anak merasa bosan dan tidak ingin mengulang kembali pelajarannya. Yang ketiga, anak akan menjadi generasi yang benci belajar. Baiklah, sekian jawaban dari saya Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat dan terus belajar.